Renungan Harian Katolik, Selasa 2 Desember 2025. Bersyukur. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Lukas bab 10 ayat 21. Saudara-saudara, masa Advent, masa penantian pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, memberi suasana penuh harapan dan sukacita dalam gereja. Dikutip pada hari ini, Yesus Kristus junjungan kita bergembira dalam Roh Kudus. Karunia iman dianugerahkan kepada kita dan juga kepada orang-orang sederhana sebagai tanda kesanggupan untuk menerima rahmat-rahmat yang lebih besar. Sikap hati yang rindu akan kasih dan kebaikan Tuhan, kita nyatakan pada masa Advent ini. Sikap hati untuk terarah kepada Tuhan sungguh memberi sukacita yang tiada tara. Demikian juga kalau kita berani menyerahkan penguasaan diri kita kepada kehendak Allah. Maka bukanlah nafsu, ambisi, keserakahan dan kenikmatan diri yang menguasai diri kita lagi. Hidup kita akan banyak diwarnai oleh pengorbanan, pengampunan, belas kasih yang membuat tatanan hidup di sekitar kita makin dirasakan nyaman dan damai. Di sanalah letak kunci rasa syukur yang akan tercurah bukan atas diri kita sendiri, tetapi juga atas orang-orang yang berada dan bekerja di sekitar kita. Seperti halnya Yesus yang bergembira dan bersyukur dalam Roh Kudus karena karya Allah yang terungkap dalam karya dan hidupnya. Demikian juga kita hendaknya senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu atas kasih karunia Allah dalam hidup kita. Hari ini kita diundang untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, yakni dengan hati yang sederhana seperti anak kecil. Anak-anak memiliki rasa kagum, kepercayaan dan ketulusan yang memungkinkan mereka menerima pengajaran dengan hati yang murni dan tanpa prasangka. Yesus memanggil kita untuk mendekatinya dengan iman yang sederhana, bebas dari kesombongan dan prasangka. Iman sejati tidaklah tumbuh dari kehebatan otak dalam berpikir dan merekayasa, atau dari tebalnya kantong yang berisi harta kekayaan, atau dari tingginya kedudukan dan pangkat seseorang di masyarakat. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa iman sejati justru akan tumbuh dari kesederhanaan sikap, yang berpasrah membiarkan hidupnya dikuasai oleh Roh Allah penuh hikmat dan pengertian. Misteri kerajaan Allah seringkali tersembunyi dari orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan, yakni mereka yang hanya mengandalkan pemahaman dan intelektualitas mereka sendiri. Sebaliknya, Allah menyatakan misteri-misteri ini kepada orang kecil yang rendah hati dan terbuka untuk menerimanya dengan iman dan kepercayaan. Kebanyakan orang cerdik pandai memandang hidup dan masa depan dengan mengandalkan rancangan dan kalkulasinya. Ini tidak sepenuhnya keliru karena manusia memang dikaruniai akal budi yang sepantasnya digunakan dengan maksimal untuk menyikapi hidup dan peristiwa. Namun, manusia jatuh dalam kesombongan jika karena itu Allah dan kehendaknya seperti tidak mempunyai pengaruh apa-apa, tidak masuk hitungan. Bila itu yang terjadi, baiklah masa Advent ini menjadi pengingat bagi kita untuk kembali mengandalkan Allah sebagai pusat hidup. Kita diberi karunia untuk mendengarkan sabda Yesus dan hari ini merupakan hari yang baik untuk bersyukur atas semua yang telah kita dengar. Tuhan, semoga kami dapat menyatakan syukur kami atas sabda-Mu dengan merelakan Engkau untuk mengubah hidup kami. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.